Nah, dari ini ada relevansinya sama yang tadi ya. Iya. Ini bisa menyebabkan di rumah itu terasa hampa. Jadi tiap orangnya ada, Iya. tetapi tiap anak teh mempunyai dunianya masing-masing. Kosong mungkin ya, Mi, Jadi ya. kosong, terasa kosong tuh. Sampai ada yang berkunjung ke rumah pada kemana cina? Iya. Hari padahal anaknya teh 5. Tapi kayak nggak ada terasa siapa-siapa. kayak nggak ada siapa-siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Smart Parent, selamat datang di Smart Parent Podcast. Alhamdulillah hari ini bertemu lagi bersama saya Indria Oktavani akan membahas tazkiyatun nafs atau biasa kita dengar sebagai mengintip aib diri. Telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa. Saya biasa menyapa beliau dengan sapaan Umi Bian, Ibu Mari Latifah. Bagaimana kabarnya hari ini, Umi? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Baik, Mi, kita mulai saja mungkin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tazkiyatun nafs bentuknya yaitu bagaimana seorang wanita, khususnya kita wanita, bisa membenahi diri kita dalam bentuk kita mengintip aib diri kita seperti yang tadi. Karena kita sejatinya sebagai seorang ibu adalah tauladan bagi anak-anak kita. Ya, betul. Sehingga apa yang kita lakukan ini akan dicontoh, baik itu perkataan, perbuatan, dan sehari-hari kita akan dicontoh oleh orang tua. Sehingga ketika kita sudah membenahi diri kita, itu akan menjadi bekal pola asuh kita ke depannya. Masya Seperti Allah. itu. Masya Allah, Smart Parent semuanya berarti tadi sudah dijelaskan sedikit ya. Pengertian dari tazkiyatun nafs itu apa dan relevansinya untuk orang tua itu tadi ya, untuk memperbaiki diri, mensucikan jiwa kita. Berbicara tentang mengintip aib diri nih, terdengarnya sangat berat ya. Ini bagaimana tanggapannya Umi memahami konsep mengintip aib diri itu supaya kitanya tidak minder jatuhnya, tidak menurunkan harga diri kita sebagai orang tua mungkin nih. Ya. Jadi merujuk kepada salah satu ayat Al-Quran di dalam surat Asy-Syams ayat 9 dan 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya dan merugilah orang-orang yang mengotorinya. Jadi maksudnya mengintip aib diri di sini adalah ketika kita menjadi seorang istri, seorang ibu di dalam rumah tangga, ketika kita berinteraksi dengan lingkungan luar, seringkali kita lebih cenderung menutupi aib-aib kekurangan yang ada di diri kita itu secara fisik. Betul. Yang tampak oleh dohir, yang tampak oleh mata. Sementara yang sifatnya inner itu di dalam kita seringkali kita lupakan. Betul. Jadi seperti halnya kita cepat marah, atau kita istilah Sundanya apa itu belikan, itu belikan, pundungan gitu ya, pundungan seperti itu. Kemudian ketika kita berinteraksi dengan orang lain tidak nyaman dengan kita, ada apa? Jadi itu yang sesuatu yang harus kita intip. Betul. Jadi aib diri itu adalah kekurangan yang ada pada diri kita. Ketika kita sudah menyadarinya, maka kita bisa memperbaikinya untuk kemudian kita mendapatkan kenyamanan dalam berinteraksi, baik itu di dalam rumah tangga ataupun di lingkungan sekitarnya. Masya Allah, Smart Parent. Seperti itu ternyata ya. Umi, generasi anak kita sama kita kan pasti berbeda ya. Kita mungkin ada yang baby boomers, ada juga yang orang tua milenial ya. Sedangkan anak-anak kita Gen Z. Ada gen alpha. Itu biasanya apa yang sering kita lakukan, kesalahan apa gitu yang sering kita lakukan terhadap anak-anak kita? Nah, seringkali kita di dalam rumah tangga itu, seringkali kita tidak menyadari akan pola didik kita, pola asuh kita kepada anak-anak yang kita merasanya itu baik, udah ideal, padahal ternyata ada yang perlu diperbaiki. Jadi beberapa di antaranya yaitu kita
terlalu menuntut yang perfeksionisme. Jadi menuntut yang sempurna dari anak gitu ya, tidak melihat dari kemampuan anak itu sendiri. Kemudian ekspektasi akademis dari anak. Jadi orang tua menuntut nilainya misalkan harus selalu ranking 1. Jadi anak itu digecep biar diikutkan kegiatan-kegiatan yang tidak ada kenal lelah buat anak, seolah-olah seperti itu ya. Jadi les ini, les itu mungkin les ini, les itu. Padahal anak ada kemampuannya sesuai dengan jenjang usianya. Kemudian membandingkan anak di dalam keluarga itu. Anaknya 1, 2, 3 dibandingkan. Kalau si teteh mah gini, kok kamu begitu? Nah itu itu ada hal-hal yang harus diperbaiki gitu ya di dalam rumah tangga. Kemudian konsistensi aturan yang lemah. Ketika kita sudah menerapkan aturan, kemudian ada pelanggaran, kita longgar untuk mengontrolnya dan memperbaikinya. Jadi itu adalah yang harus diperbaiki juga ya. Jadi aturannya tidak konsisten gitu untuk menerapkan aturannya. Masya Allah. Kemudian ketika seorang ibu itu merasa lelah, atau ibu-ibu mah kan ada PMS ya. Itu tuh kan suka mempengaruhi, jadi ke emosi ibu teh cepet. Ada kesel sama suami yang jadi korban anak. Kesel sama suami yang jadi korban gelas. Barang-barang yang ada di rumah gitu ya. Jadi emosi yang meledak karena kelelahan. Ya sudah pasti ibu-ibu mah lelah ya di rumah sehari-harinya teh. Dari bangun tidur sampai bangun tidur lagi, sampai tidur lagi. Kemudian yang jadi tidak disadari seorang ibu itu, ketika ibu misalkan sibuk berkarir di rumah, si anak kan dituntut harus, misalkan ada ujian harus belajar nih si anak teh. Ibu jadi pingin nyari gampangnya aja, jadi sok lewat HP. Google aja gitu ya mungkin. Di Google aja, cari aja ini ada, main sendiri dah. Jadi kita manteng dengan kegiatan kita. Anak belajar sendiri. Jadi interaksinya kurang, kedekatan batinnya gitu ya antara ibu dan anak. Kemudian kurang hadir penuh. Jadi anak teh dibiarkan culjen, ibarat Sundanya mah apa culjen teh? Mungkin fisiknya ada ya Mi ya. Fisik ada, tetapi asik masing-masing gitu ya. Jadi kurang full perhatiannya secara emosi. Itu kurang lebih. Masya Allah, berarti ada berapa ya? Mungkin smart parent di sini ada yang bisa bantu di kolom komentar nanti ya, disebutkan lagi tadi yang Umi sudah jelaskan ya, apa saja ya Mi ya. Ini Mi bicara tentang rem dan muhasabah, tanda-tandanya kita harus merem diri kita sendiri dan muhasabah itu seperti apa tanda-tandanya? Nah, dari ini ada relevansinya sama yang tadi ya. Dari gejala-gejala yang ada, ini bisa menyebabkan di rumah itu terasa hampa. Jadi tiap orangnya ada, tetapi tiap anak teh mempunyai dunianya masing-masing. Kosong mungkin ya, jadi kosong, terasa kosong tuh. Sampai ada yang berkunjung ke rumah, pada kemana? Hari padahal anaknya teh 5. Tapi kayak tidak ada siapa-siapa. Kayak nggak ada siapa-siapa, misalkan seperti itu. Kemudian anak-anak menjadi enggan bercerita. Karena mungkin terlalu banyak dimarahi misalkan sama orang tuanya. Jadi takut duluan mungkin ya Mi ya. Jadi malas karena kalau cerita apa-apa dijawabnya dengan emosi, seperti itu. Jadi anak enggan untuk bercerita, ceritanya jadi pelampiasan ke yang lain gitu ya, atau ke HP. Jadi ngobrolnya teh dengan HP, dengan gadget. Untuk tipsnya sendiri, ada tips muhasabah praktis nggak Mi? Cara muhasabahnya dikembalikan lagi ke tadi ya, ke konsep tentang mengintip aib diri tadi. Jadi jangan sampai kita merasa menyesal gitu ya setelah semua itu terjadi. Jadi harus segera diperbaiki. Nah, untuk memperbaikinya mungkin orang tua ketika tidak bisa diselesaikan secara internal di rumah, minta bantuan kepada orang-orang yang bisa kita percayai, misalkan ke ustadz atau ustazah yang bisa kita konsultasi. Kemudian
muhasabah kita secara personal. Jadi tiap malam misalkan sediakan waktu 5 menit Iya. sesudah sholat Isya, Iya. misalkan sholatnya kita berjamaah, 5 menit kita introspeksi seharian ini apa saja yang telah kita lakukan. Barangkali kita sudah melakukan kesalahan kepada anak-anak kita. Iya. Kalau bisa anak-anak diajak berdialog. Masya Allah. Hari ini bagaimana? Misalkan Umi tadi gini gitu, maafin ya kalau misalkan ada sesuatu yang membuat anak-anak merasa tersakiti oleh kita. Kemudian langkah selanjutnya harus seperti apa perbaikannya. Oh, Masya Allah nih. Seperti itu. Baik Smart Parent, kebetulan kan Umi ini aktif di Majelis Taklim ya Mi ya. Bahkan beberapa kali mengisi di Majelis Taklim ya, Masya Allah Umi. Insya Allah. Ini sejauh mana peran Majelis Taklim dalam memperbaiki pola asuh yang mungkin selama ini kita salah? Di Majelis Taklim ada yang namanya program jadwalnya bahasanya fikih muamalah. Oh iya. Jadi di sana itu dibahas tentang bagaimana seharusnya idealnya berinteraksi antara sesama anggota keluarga di dalam rumah tangga. Yeah. Kemarin sudah dibahas ya, pertama kali itu bagaimana kewajiban suami dan istri di dalam rumah tangga. Yeah. Oh, kemudian kita juga saling mengingatkan, saling menguatkan kan. Setiap pertemuan kita saling menyapa, bagaimana kabarnya kan sebelum acara dimulai, saling menyapa, bagaimana keadaannya, kalau ada yang perlu kita tangani atau kita peduli gitu terhadap salah satu jamaah, maka kita adakan pertemuan. Jadi harus bagaimana ini, apakah kita dengan cara mengunjungi jamaah tersebut selain dari materi-materi yang rutin diberikan di Majelis Taklim. Seperti itu. Baik Mi, lanjut ke tips mencari bahan bacaan ataupun kajian-kajian parenting yang sesuai dengan syariat Islam. Ada tipsnya barangkali dari Umi? Kalau saya yang terbayang itu lebih ke pendekatan secara personal. Jadi kita cari guru atau orang yang kita bisa percayai, yang mana orang tersebut kita bisa lihat kedekatannya terhadap Allah itu seperti apa dari segi keimanannya. Kita bisa berkonsultasi kepada beliau gitu ya, sebagai salah satu referensinya untuk kita kembali menularkan kembali gitu ya apa yang kita dapat kepada jamaah atau lingkungan sekitarnya atau anak-anak kita gitu. Kemudian referensi di samping itu juga referensi buku-buku, kitab-kitab gitu yang kita bisa pelajari baik sendiri atau melalui forum halakoh. Iya, baik. Untuk peran diskusi bersama pasangan, dalam hal ini kepada suami ya Mi ya. Dalam pengasuhan anak kan kita tentunya perlu berdiskusi ya. Tapi tadi sudah dijelaskan sedikit untuk yang diskusi ke orang tua yang lain sudah dilakukan ya sebetulnya sama Umi ya. Ini untuk ke pasangan Umi sendiri, ini di rumah bagaimana mendiskusikan pola asuh anak-anak. Jadi setiap idealnya ini ya, maupun tidak rutin dilaksanakan gitu, idealnya setiap hari atau seminggu beberapa kali ada yang namanya perbincangan seputar masalah agama di antara sesama keluarga. Jadi secara teknisnya mau dikumpulkan gitu ya, ayah, ibu dan anak-anak. Di situ dibicarakan tentang perkembangan sejauh mana tiap anak itu, terus masalah-masalah yang dihadapinya seperti apa. Kemudian secara pribadi suami dan istri itu juga setiap malam sebelum mau tidur harus saling mengikhlaskan saling minta maaf mungkin ya Mia. saling mengikhlaskan, saling meminta maaf, Masya Allah. Terutama istri kepada suami. Karena istri itu kan di bawah tanggung jawab suami betul. Jadi harus ikhlas dulu baru bisa tidur dengan tenang. Iya betul. Tadi sudah tersirat sedikit ya dari penjelasan Umi ya. Jadi memang penting ya berarti ya support system dari pasangan kita, dari keluarga kita, juga dari komunitas ya mungkin ya, dari sesama orang tua murid ya, itu berarti kan bisa dijadikan support system kita ya Smart Parent ya dalam mengasuh anak-anak kita ya tentunya ya gitu ya. Iya betul. Tadi juga sudah dijelaskan sedikit ya mungkin amalan yang rutin sudah diterapkan di rumah Umi ya bersama suami dan anak-anak ya.
mudah-mudahan smart parent terinspirasi untuk mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Umi ya. Insya Allah. Kemudian ini Mi, mengelola emosi, Mm-mm. terutama pada saat anak-anak melanggar aturan yang sudah kita tetapkan, itu bagaimana mengelola emosi gitu. Jangan cepat marah gitu Mi. Bagaimana dari Umi? Kan seorang ibu terutama ya khususnya ibu itu dituntut sekali kesabaran yang ekstra gitu untuk menghadapi anak-anak. Nah, ketika apakah kita tidak boleh marah? Apakah kita tidak boleh emosi? Nah, emosi itu manusiawi ya, emosi itu. Yang diharuskan itu adalah untuk mengendalikannya. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, beri jeda waktu. Jangan langsung ketika pelanggaran terjadi kita langsung mengekspresikan emosi kita di depan anak, apalagi di depan umum, gitu ya. Ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Kita mengeluarkan emosi kita pada anak, yaitu salah satunya adalah ketika anak sedang marah. Jangan langsung dibalas dengan kemarahan lagi. Kemudian ketika anak sedang sakit, misalkan tidak mau makan obat, langsung dimarahin. Jadi itu jangan dilakukan. Kasihan atau lagi sakitnya dimarahin. Kemudian ketika anak sedang lapar, kalau lapar jangan dimarahin, tapi dikasih makan. Kemudian jangan dimarahin di depan umum, karena itu akan merendahkan harga diri seorang anak gitu ya. Betul, di depan umum. Seperti itu. Jadi jangan langsung kita meluapkan emosi, langsung gitu. Kasih jeda, kita tahan napas, minum, ambil wudhu. Kita masih emosi duduk. Kita masih emosi juga wudhu, masih emosi sholat. Nah, di sholat itu kita curhat, meluapkan emosi dalam saat sholat. Itu lebih enak, lebih plong setelahnya teh. Seperti itu teh. Masya Allah, Mi. Masih berkaitan dengan pertanyaan yang sebelumnya. Mungkin ya, tadi kan mengelola emosi kita ya pada saat anak melanggar. Umi barangkali bisa memberikan contoh bahasa yang bisa disampaikan kepada anak. Di satu sisi kita tetap menjaga marwah anak itu sendiri ya. Maksudnya memuliakan anak. Tetapi di sisi lain kita tetap menerapkan ketegasan atas aturan yang telah kita buat. Itu bisa diberikan contoh nggak Mi? Bahasanya seperti apa misalnya? Jadi tegas boleh, tapi tegas dalam batasan ya, dengan bahasa yang bisa nyampainya tidak menjatuhkan mental anak gitu ya. Misalkan anak susah sholat atau dibangunin susah. Nah, kita jangan langsung memberikan kepada dia titel. Misalkan anak susah mandi, dasar pemalas gitu ya. Pemalas. Atau susah bangun, dasar kebluk misalkan gitu ya. Kebluk teh bahasa Sunda ya. Susah bangun gitu. Jadi jangan langsung menjas anak dengan titel seperti itu, karena ucapan itu adalah doa gitu buat bahasanya anak. Mungkin bisa dicontohkan nih misalnya anak tetap dipuji dulu gitu, tetap di apa ya, diangkat dulu gitu. Bukan dalam bentuk pujian, jadi kata-kata yang memaklumi kondisi anak. Misalkan, ibu paham, Umi tahu kamu itu capek, tapi ini lihat udah jam berapa. Coba berapa menit lagi, coba sampai hilang capeknya, udah itu sholat ya. Jadi kata-katanya teh enak gitu ya didengar ke anaknya. Jadi tidak langsung memberi titel kepada anak. Atau anak berbuat salah, diingatkannya, ibu tahu kamu itu udah berbuat salah. Nah, terus kasih kata yang bijaksana yang berupa solusi. Tapi masih bisa diperbaiki. Anak nangis karena melakukan kesalahan, misalkan dia menendang gelas, misal sampai oh nggak apa-apanya itu, nggak apa-apa, sok sekarang mah betulkan gelasnya. Itu. Jadi mental anaknya tidak jatuh gitu. Masya Allah, smart parent banyak sekali insight yang didapatkan ya dari Umi ya. Umi berarti tadi sudah dijelaskan juga, berarti budaya minta maaf itu penting ya Mi ya? Iya, penting sekali. Nggak usah gengsi gitu Mi ya. Kita ngerasa, kadang-kadang smart parent semuanya terkadang kita merasa
egonya kita ya. Kalau misalnya kita minta maaf dulu, masa sih orang tuanya minta maaf duluan gitu. Tapi ternyata budaya untuk minta maaf ini perlu ya Mia. Ya, Terlepas kita sebagai orang tua kepada anak. ya terlepas dari kita sebagai orang tua kepada anak, juga kita sebagai seorang individu di depan individu yang lainnya. Karena meminta maaf itu adalah, apalagi ketika emosi, Iya. meminta maaf itu ketika sedang emosi adalah salah satu kebaikan buat kita, yang apabila kita bisa melawan emosi kita dan meminta maaf, kita telah mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Itu yaitu meminta maaf ketika kita sedang marah. Jadi seberat apapun, minimal kita sadari gitu dalam hati bahwa meminta maaf ketika marah itu pahalanya teh besar. Jadi itu yang diingat-ingatnya. Iya. Oh, Masya Allah. Seperti itu. Tentang ritual rutin ini yang sudah biasa Umi lakukan, tadi kan dijelaskan itu tiap hari ya dilakukan ya? Ya insya Allah minimal, kalaupun tidak tiap hari, seminggu 3 atau 2 kali gitu. Gitu. Dengan cara tadi ya, kita berkumpul semua anggota keluarga, masing-masing anggota keluarga boleh bicara. Tidak harus, maksudnya tidak harus ayahnya dulu, tidak harus ibunya dulu. Jadi masing-masing diberikan kesempatan yang sama ya mungkin ya Mia? Iya seperti itu. Untuk Jadi saling nyantai mengingatkan aja. ya. Oh iya. Nyantai aja. Oh Masya Allah, harus belajar ini dari Umi yang santai dalam menghadapi anak-anak. Masya Allah. Santai, ya. Ini pertanyaan pribadi sih sebetulnya Mia. Anak saya itu laki-laki kan, memang dari kelas 5 SD itu dia susah untuk sholat, terutama ya Mia. Jadi saat diingatkan, dibangunkan, sholat subuh susah gitu Mi. Ada aja alasan. Apalagi mengerjakan tugas sekolah atau tugas yang lainnya itu pasti delaynya lama gitu Mi. Sebagai seorang Umi itu bagaimana itu langkah-langkahnya untuk menghadapi anak yang seperti ini? Kan kalau lihat usia, dari usia 5 tahun itu, kalau ada anak perempuan mah sudah balik ya. Iya, ada yang sudah kelas 5. Nah kalau udah fase balik, maka tugas seorang ibu itu adalah memahamkan anak bahwa kewajiban itu sudah kena ke dia gitu ya, secara pribadi. Jadi terus saja dipahamkan ke anak, kalau bisa di-trigger, jadi diingatkan kembali bahwa sholat itu dikasih pemahaman lagi sesuai dengan ke moodnya dia untuk menerima cara kita bagaimana. Misalkan kita main emosi, anak mah suka nggak masuk, diingatkan seperti itu. Jadi enaknya diingatkannya teh dengan cara yang sesuai dengan kemauan dia untuk kita mengingatkannya gitu. Pengingatnya dengan cara yang lemah lembut. Kan ada anak yang kayak seperti tadi yang pundungan ya. Jadi cara yang keras tidak mempan gitu. Jadi cara yang baik-baik. Jadi evaluasi jadwal dan di trigger ya, diingatkan kembali gitu akan pentingnya sholat, kan dipahamkan ya kepada anak yang sudah balik. Kemudian membuat visual schedule. Misalkannya dibuat bagan dalam 1 bulan 1 sampai 30 sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau sholat contreng. Kemudian dikasih apresiasi. Kalau misalkan anak sudah kalau full 30 hari sholat subuh sampai isya, diberikan apresiasi, dikasih hadiah nih gitu. Jadi anak teh menyemangati gitu ya, kan kelas 5 masa tanggung ya, peralihan dari anak ke masa balik, masa remaja. Jadi masih bisa diperlakukan layaknya anak-anak gitu ya, dikasih apresiasi. Cuma bentuknya mungkin disesuaikan dengan usianya. Baik. Tidak harus berupa sesuatu yang mewah juga mungkin ya Mia. Iya, tentu saja. Baik, Smart Parents semuanya, sebelum kita mengakhiri podcast hari ini, mungkin Umi bisa memberikan 3 quick wins yang bisa kita lakukan mulai hari ini. Mungkin hal-hal kecil ya Mia, tapi mungkin insya Allah kedepannya bisa membawa efek yang besar. Bisa disebutkan? Mungkin bisa diambil kesimpulan dari tadi yang sudah kita bicarakan. Ada 3 poin yang bisa kita ambil dalam rangka kita memperbaiki pola asuh kita kepada anak-anak kita.
Yaitu yang pertama kita membuat jurnal 5 menit. Jurnal 5 menit. Jadi setelah yang tadi dibahas, setelah sholat isya, kita muhasabah diri kita, apa yang salah dan harus bagaimana untuk memperbaikinya. Yang kedua yaitu kita membuat nilai pekanan yang seperti tadi kita buat bagan. Misalkan temanya pekan ini lebih ditekankan kepada anak-anak menanamkan nilai kejujuran. Nah, dalam satu pekan ini bagaimana nih kejujuran anak kondisinya? Di checklist untuk bahan kita evaluasi dalam satu pekan. Kemudian yang ketiganya adalah membuat komunitas, misalnya secara dalam jumlah yang tidak perlu banyak, misalkan 2 sampai 3 orang teman-teman kita atau sesama ibu-ibu kita bikin komunitas untuk bisa saling mengingatkan gitu ya, bisa dalam grup WA atau bentuk komunitas lainnya. Jadi intinya saling mengingatkan, saling menguatkan keimanan kita. Masya Allah, jadi ada 3 ya Mi ya yang bisa kita lakukan. Sebenarnya sederhana ya, tapi kadang-kadang kita juga lupa dan malas mungkin ya Mu ya untuk melakukan itu ya. Masya Allah. Iya, kemudian untuk doa nih, Smart Parent kan biasanya kita mengamalkan doa Robbi habli minasolin ya Mi ya. Mungkin Umi ada doa-doa yang lebih khusus lagi. Doa yang biasa saya baca setelah sehabis sholat itu adalah doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi doa kita terhadap anak-anak kita dan pasangan hidup kita supaya mereka selalu menjadi penyejuk mata dan hati kita gitu, dan menjadi orang-orang yang soleh gitu, orang-orang soleh dan bisa menjadi memimpin orang-orang yang soleh. Masya Allah, jadi tidak hanya mendoakan anak-anak ya Smart Parent semuanya, tetapi mendoakan pasangan kita juga ya Mi ya. Iya betul. Masya Allah. Terakhir nih sebelum benar-benar kita tutup podcast hari ini, pesan untuk Smart Parent semuanya, terutama bagi Smart Parent yang masih berproses untuk terus memperbaiki diri, terus memperbaiki pola asuh mungkin yang selama ini salah. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan ke Smart Parent semuanya? Ya, Smart Parent semuanya teringat pesan Agim ya, untuk perbaikan kita semuanya. Untuk segala sesuatu hal, kalau kita ingin memperbaikinya, maka awali dari diri kita sendiri. Kemudian awali dari hal-hal yang kecil. Kemudian awali dari saat ini juga. Jadi 3 hal untuk perbaikan kita. Smart Parent semuanya berarti ada 3 hal. Bisa dibantu juga ya di kolom komentar ya. Yang pertama Mi, diulang. Awali dari hal-hal yang kecil. Awali dari hal-hal yang kecil. Awali dari diri kita sendiri. Awali dari diri kita sendiri, betul. Yang terakhir, mulailah dari saat ini. Mulailah dari saat ini, jangan menunggu besok. Jangan menunggu besok lagi gitu. Masya Allah, kayak program diet artinya besok lagi. Apalagi kalau ada ajakan buat ramen ya. Alhamdulillah Smart Parent semuanya, mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan banyak ilmu dari Umi Bian ya Mi ya. Buat Umi sekali lagi terima kasih atas ilmunya dan waktunya juga. Sehat-sehat buat Umi semuanya, sekeluarga. Salam buat Bian ya Mi ya. Salam sayang. Baik Smart Parent semuanya, sepertinya kita sudah selesai ya untuk acara hari ini. Semoga bisa berjumpa lagi di Smart Parent Podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.